Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfianti dengan NPM 2019145000932 dari Universitas Indokasta PGRI dengan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari proposal saya, yaitu yang berjudul Konsep Pendidikan yang Membebaskan Teori Paulo Freire dengan Studi Kasus Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dalam proposal saya ini. Pemerintah selalu memperbarui kebijakan pendidikan yang baru. Ini mencerminkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih belum efektif. Sistem pendidikan di Indonesia seperti benang yang saling tali-menali dan semakin kusut dan semrawut. Pendidikan di Indonesia hanya terfokus mencerdaskan sisi intelektual peserta didik. Maka dari itu, pendidikan di Indonesia seperti pendidikan gaya bank. Paulo Freire mengatakan jika pendidikan tradisional adalah pendidikan gaya bank. Praktik dalam sistem pendidikan gaya bank yaitu pendidik menjadi pihak pemberi ilmu, seolah-olah bertindak menjadi pihak yang sebagai penabung, sementara peserta didik dipandang menjadi pihak yang pasif dan hanya menyimpan ilmu dari pendidik. Model pendidikan gaya bank menurut Adet 2017 dapat diilustrasikan sebagai guru mengajar, murid diajar. Guru lebih mengetahui, murid belum tahu. Guru bercerita, murid mendengar, dan guru membuat peraturan, murid diatur. Pendidikan yang membebaskan hadir untuk menjawab kasus dalam kutipan di atas. Pendidikan bagi Freire adalah jalan menuju pembebasan umat manusia yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, dan tahap kedua melalui praksis merubah kesadaran itu. Di Yogyakarta terdapat sekolah alternatif membebaskan anak muridnya dari pengetahuan yang tidak dibatasi atas suatu pakem-pakem materi yang hanya disampaikan satu arah oleh tenaga pendidik pada umumnya. Kurikulumnya pun tidak ditetapkan oleh satu pihak saja, namun juga dirancang bersama fasilitator atau guru, anak murid, orang tua murid, dan sekolah. Proses dalam peristiwa belajar melalui riset ini dapat memberikan ruang kebebasan bagi anak untuk mengeksplorasi dan mengaktualisasikan dirinya, sehingga mereka dapat memahami struktur berpikirnya dan memahami sebab dan akibat dalam kehidupan. Artinya, anak Salam atau Sanggar Anak Alam Yogyakarta melalui sendiri dan memahami kejadian-kejadian berputar di sekitarnya. Berdasarkan riset peneliti, pembelajaran berdasarkan riset melalui peristiwa atau fenomena di sekitar lingkungan anak murid hanya ada di Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menelaah dan mencari tahu lebih dalam tentang konsep pendidikan yang membebaskan dalam teori yang Paulo Freire dalam studi kasus Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Selanjutnya ada identifikasi masalah atas proposal yang saya tulis ini. Yang pertama, esensi sejati pendidikan yaitu pendidikan berkarakter telah dilupakan oleh praktisi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, konsep pendidikan formal yang mengangkat peserta didik dan tidak menjamin kemerdekaan dengan sistem pendidikan gaya bank. Yang ketiga, konsep pendidikan yang memerdekakan dalam teori Paulo Freire. Implementasi konsep pendidikan yang memerdekakan studi kasus Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, penulis membatasi masalah berupa analisis konsep pendidikan yang membebaskan dalam teori Paulo Freire pada implementasi pendidikan di Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana adapun berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pendidikan yang membebaskan dalam teori Paulo Freire. Dan yang kedua, bentuk implementasi pendidikan yang membebaskan
penelitian dalam pendidikan yang membebaskan teori Paulo Freire ini, yang pertama adalah konsep pendidikan yang membebaskan dalam teori Paulo Freire. Dan yang kedua, untuk implementasi pendidikan yang membebaskan studi kasus Sanggar Anak-Anak Yogyakarta. Kegunaan dalam penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kajian ilmu pengetahuan yang luas berkaitan dengan pendidikan di Indonesia untuk kemajuan pendidikan formal, informal, dan non-formal di Indonesia secara umum dan secara khusus dalam pengelolaan program pendidikan yang membebaskan. Kegunaan penelitian secara praktis yang pertama ada dari ilmu pengetahuan, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif. Dan yang kedua dari salam, yaitu dapat dijadikan sumber publikasi mengenalkan konsep pendidikan salam yang memberikan peserta didiknya dalam proses pembelajaran yang berlangsung kepada para pemerhati pendidikan dan praktisi pendidikan. Dan yang terakhir bagi saya sendiri sebagai peneliti, yaitu lebih mengetahui dalam pendidikan yang membebaskan dan implementasinya dalam studi kasus yang relevan. Landasan teori yang dijadikan pakem oleh peneliti yang pertama yaitu pendidikan membebaskan. Dari pendidikan membebaskan ini, definisinya adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka untuk memanusiakan manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu tidak mudah dicapai secara singkat. Namun hal tersebut butuh proses yang berkesinambungan, yakini dengan upaya belajar. Pendidikan berasal dari kata didik, yaitu berarti memelihara dalam Kamus Bahasa Indonesia. Namun berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tegas sekali disampaikan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik ini adalah kunci penting diselenggarakan sebuah proses pendidikan yang membebaskan. Dalam pengertian lain, sebagaimana diungkapkan oleh John Dewey, seorang teoritisi pendidikan, bahwa kita bersedia untuk memahami pendidikan sebagai sebuah proses pembentukan pendapat-pendapat mendasar bersifat intelektual dan emosional tentang alam serta tentang sesama manusia. Dalam pengertian lain juga ada menurut Siti Murtianingsih dalam bukunya Pendidikan sebagai Alat Perlawanan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terus-menerus oleh manusia dalam menyelaraskan kepribadian dan keyakinan dan nilai-nilai yang beredar dan berlaku dalam masyarakat berikut kebudayaannya. Kemudian oleh Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan bagi setiap anak bangsa di negeri ini memiliki arti dan makna mendalam sebagai pemeliharaan dan pengembang benih-benih persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Demikian pandangan para ahli mengenai pendidikan, dan berdasarkan perasaan dari pandangan-pandangan mereka lah penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha manusia yang terencana guna untuk mendewasakan manusia agar mencintai sesama, berbudi pekerti luhur, guna menjadi generasi yang dapat menjaga nilai persatuan dan kesatuan untuk hidup yang mulia. Demikian penjelasan pendidikan. Berlanjut tentang pembebasan. Secara etimologi, pembebasan berasal dari kata bebas, yang berarti lepas sama sekali, atau tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bebas merupakan situasi atau keadaan yang memungkinkan bergeraknya suatu hal sesuai dengan yang dikehendaki tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun. Kebebasan secara umum berarti ketidakpaksaan, akan tetapi pembahasan mengenai kebebasan bukan hal sepele, lebih-lebih kebebasan yang melekat pada diri manusia. Dalam menganalisa konsepsi kebebasan manusia tentu membutuhkan penalaran lebih jauh. Agar tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru, penulis akan mendeskripsikan konsepsi kebebasan manusia, yaitu kebebasan merupakan unsur penting dalam pengalaman sebagai manusia. Penyebab utamanya adalah karena kebebasan juga merupakan realitas yang kompleks dan memiliki berbagai aspek dan karakteristik. Kebebasan pun terbagi menjadi dua, yakni kebebasan sosial politik dan kebebasan individual. Selanjutnya ada ruang lingkup pendidikan yang membebaskan. Ada ruang lingkup pendidikan pembebasan menurut Paulo Freire. Yang pertama itu ada sekolah. Paulo Freire menegaskan bahwa sekolah harusnya menjadi tempat pembelajaran yang steril, terbebas dari kepentingan politis, apapun yang rentan menjarah hak hidup sekolah itu sendiri. Hak hidup pendidik, hak hidup peserta didik untuk beraktualisasi dan tanpa digiring demi kepentingan tertentu. Dan yang kedua, pendidik adalah salah satu sumber belajar yang berperan penting dalam proses pendewasaan peserta didik. Elemen pendidikan yang melekat dalam diri pendidik itu menjadi penyebab berjalan baiknya sebuah pendidikan. Sebab belajar membaca, menulis, berpikir, dan membaca kata-kata untuk dapat memahami dunia adalah peran dan tanggung jawab pendidik. Sebab dengan membaca, seorang pendidik akan berwawasan luas dan mampu memperkaya cakrawala berpikir peserta didik. Oke, yang terakhir ada peserta didik. Peserta didik dalam terminologi Freire adalah subjek, artinya pelaku juga dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, hubungan pendidik peserta didik adalah subjek-subjek, bukan subjek-objek, sebagaimana yang sering kita lihat selama ini. Freire menginginkan terjadinya dialog di antara keduanya dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Peserta didik yang tercerahkan akan dengan mudah melewati proses pendidikan dan mendorong inovasi-inovasi yang bermuara pada tercerdaskan. Ketiga, ada konsep pendidikan yang membebaskan. Bicara mengenai konsep pendidikan yang membebaskan menurut Paulo Freire, tertuju untuk menggugah kesadaran pelaksana metode yang bukan saja membebaskan, tapi yang terpenting adalah kembali memanusiakan manusia, menghilangkan jejak dehumanisasi yang memasuki dunia pendidikan. Dehumanisasi adalah yang terjadi harus ditolak, dan dehumanisasi yang sudah mengakar pada setiap sendi kehidupan harus dihentikan. Freire berpendapat bahwa pendidikan dalam artian yang benar adalah harapan terbesar untuk menghapus jejak dehumanisasi dalam kehidupan manusia. Beberapa konsep Freire mengenai pendidikan yang membebaskan antara lain, pendidikan ditujukan pada kaum tertindas dengan tidak berupaya menempatkan kaum tertindas pada dua yang berseberangan. Pada kaum tertindas lebih diarahkan pada pembebasan perasaan atau idealisme melalui persinggungannya dengan kenyataan nyata dan praktis. Penyadaran atas kemanusiaan secara utuh bukan diperoleh dari kaum tertindas, melainkan dari diri sendiri. Yang kedua, bila pembebasan itu sudah tercapai, maka pendidikan arahnya tentu bukan ilmu saja, tetapi bertukar pikiran dan saling mendapatkan ilmu yang merupakan hak semua orang tanpa terkecuali. Konsep pendidikan pembebasan Freire ini berangkat dari basis teori yang terbagi sebagai berikut. Pandangan yang pertama, pandangan Freire tentang ontologi. Freire sesungguhnya memahami dunia dari pandangan tentang manusia. Filsafat Freire sesungguhnya bertolak dari kehidupan nyata.
bahwa di dunia ini sebagian besar manusia hidup dalam penderitaan, sementara sebagian lainnya menikmati jerih payah orang lain dengan cara-cara yang tidak adil. Dan kelompok yang menikmati ini justru bagian minoritas umat manusia. Adanya ketimpangan yang terjadi itu menurut kepercayaan Freire adalah akibat dari ketidakadilan sistem norma, prosedur, kekuasaan, dan hukum yang terus saja memaksa individu-individu menerimanya begitu saja. Karena itu, fakta yang tak terelakkan. Oleh karena itu, Freire menganggap fitrah manusia adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Dari asumsi filosofis tersebut, peneliti melihat bahwa sesungguhnya manusia lahir ke dunia bukan sekadar mengetahui dunia, melainkan harus merubah dunia. Olehnya, jika seorang pasrah dengan keadaan apalagi tidak ada ikhtiar, sesungguhnya sedang berada dalam penjara atau dehumanisasi. Dan yang kedua, ada pandangan Freire terhadap tentang epistemologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan mendasar tentang pengetahuan serta bagaimana pengetahuan manusia muncul. Freire menolak dualisme epistemologi. Dualisme dalam pengetahuan yang dimaksud Freire adalah pemisahan antara subjek dan objek dalam memahami realitas. Dan yang ketiga, pandangan Freire tentang aksiologi bangunan pengetahuan yang baik menurut Freire adalah ketika mengetahui manusia harusnya mampu melakukan keselarasan teori dan praktik menjadi kunci ajarannya. Freire juga memandang perlu tindakan yang sesuai dengan norma-norma. Hal itu didasari oleh pandangnya tentang etika. Asumsi Freire tentang kesetaraan manusia adalah hal mutlak, meskipun terdapat pembedaan-pembedaan dalam hubungan suatu manusia yang bermasyarakat. Penegasannya adalah karena manusia makhluk yang bebas, berperan sebagai subjek membuat keputusan atas dunianya. Akan tetapi, putusan tersebut harus bermuara pada etika dalam artian kerendah hatian, keyakinan diri, cinta, saling percaya, dan membangun harapan serta pemikiran yang kritis. Nilai-nilai etis yang nampak adalah humanisasi. Manusia harus menjadi tuan bagi dirinya sendiri, dan begitu juga manusia-manusia yang lain. Dan yang terakhir yaitu tujuan pendidikan yang membebaskan. Untuk memberikan pendidikan kepada manusia, terlebih dahulu setiap pendidik harus mengetahui hakikat atau inti dari manusia itu sendiri. Jika sudah ditemukan, maka bagian itulah yang dapat dijadikan sebagai sasaran utama pendidikan. Jadi, seorang pendidik dapat mengharapkan pendidikan itu telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, yang pada akhirnya dapat merubah perilaku manusia yang lebih manusiawi. Dengan demikian, antara manusia yang satu dengan manusia lainnya sama sekali tidak dibenarkan untuk saling mengakal dan menindas. Namun, sama sekali tidak benar juga jika pendidikan hanya menghasilkan manusia terdidik yang tidak bisa menghargai hak kebebasan manusia yang lainnya. Perlu diingat, tujuan dari pendidikan adalah untuk menghasilkan kepribadian manusia yang matang secara intelektual, emosional, dan spiritual. Proses penyadaran ini merupakan proses yang bersifat internal dan psikologis, dan perubahan-perubahan bagaimana individu-individu memahami dunia mereka, dan perubahan-perubahan bagaimana atau setidaknya aspek-aspek sosiopolitik dunia mereka. Perlu ditegaskan bahwa perubahan-perubahan internal semacam itu memiliki manifestasi eksternal yang signifikan. Apakah perlu perilaku individu berubah sebagai akibat cara berpikir yang berubah? Jika tingkat kesadaran ini bisa diukur, maka pernyataan menjadi penting tetapi belum bisa dijawab. Pembebasan hanya bisa dilakukan dalam artian yang sesungguhnya jika seseorang memang benar-benar telah menyadari realitas dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya, tidak pernah mampu mengenali apa yang sesungguhnya ia ingin lakukan, tidak akan pernah dapat memahami apa sesungguhnya yang ia ingin capai.
Jadi sangatlah mustahil memahamkan seseorang bahwa ia mampu dan pada hakikatnya memang mampu memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya sebelum ia sendiri benar-benar sadar bahwa kemampuan itu adalah fitrah kemanusiaan dan bahwa pemahaman itu sendiri adalah penting dan mungkin baginya. Dengan kata lain, langkah awal yang paling menentukan dalam upaya pendidikan pembebasan material yakini suatu proses yang terus-menerus, suatu commencement yang selalu mulai dan mulai lagi. Maka proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang sebagian dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Maka proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan itu sendiri. Dunia kesadaran seseorang memang tidak boleh berhenti, mandek, atau ia harus terus berproses, berkembang dan meluas dari satu tahap ke tahap lainnya, sampai akhirnya mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan terdalam yakini kesadarannya kesadaran. The consist of the consciousness. Oke, dan yang selanjutnya saya akan membahas bab 3 yang berisikan dengan metodologi penelitian. Sebelum melanjutkan bab 3, saya izin untuk memaparkan kerangka berpikir yang saya buat, yaitu yang pertama teori pendidikan yang membebaskan, lalu akan bersambung menjadi praktik pendidikan yang membebaskan seperti apa, dan yang terakhir implementasinya yaitu di Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Nah, selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya saya akan melakukan penelitian di Sanggar Anak Alam Yogyakarta yang beralamat di Titik Prayan, RT 4, Jumegetan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Provinsi DKI Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian ini berlangsung lamanya dari waktu pengumpulan data. Peneliti membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, yaitu dari bulan Maret 2022 hingga Agustus 2022. Lalu yang kedua ada pula metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif, di mana jenis penelitian ini yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan permasalahan di lapangan sehingga diperoleh gambaran secara sistematik mengenai pendidikan yang membebaskan dalam teori Paulo Freire di Sanggar Anak Alam Yogyakarta. Lalu ada juga subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut sebagai istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Informan dari sampel yang saya akan kumpulkan yaitu dari informan berupa Fasil, Ketua PKBM Salam, dan pendiri Salam dalam penelitian. Ada pula metode pengumpulan datanya yaitu dengan satu jenis dan sumber data. Oke. Jenis dan sumber data yang diperlakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dan pengisian kuesioner dengan para fasil di kelas SD, SMP, dan SMA, serta penulis juga menjadi fasilitator sehingga secara langsung guna memperoleh data yang akurat. Data sekundernya dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang relevan, serta data kelas dari Fasil dan Ketua PKBM Salam. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yang pertama ada observasi. Teknik pengumpulan data melalui observasi yaitu teknik
langsung objek yang diteliti. Dan yang kedua ada wawancara, teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu teknik pengambilan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pendiri Salam dan ketua PKBM Salam. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan bersifat fisik maupun non-fisik seperti foto, video, dokumen berharga, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kuesioner atau angket, teknik pengumpulan data melalui kuesioner atau angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengisian angket melalui lembar pernyataan yang disiapkan oleh peneliti. Adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang ada dalam penelitian ini, yang pertama itu dalam definisi konseptual, yaitu ada fasilitator, adalah sekelompok orang yang membantu sekelompok memahami bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi pembelajaran. Dan yang kedua ada ketua PKBM Salam, di mana PKBM ini adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat sendiri untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. Ketua PKBM menyelenggarakan program kegiatan Salam mulai dari rekrutmen siswa, fasilitator, pelaksanaan kegiatan sejak awal proses hingga akhir kegiatan, membuat administrasi kegiatan dan melaporkan hasil pekerjaan kegiatan, meng-SPJ-kan kegiatan dan menindaklanjuti program yang telah dilaksanakan. 2. Berdasarkan operasional, pendidikan alternatif seperti pendidikan non formal atau PKBM diminati karena orang tua dan anak dapat menyeleksi sendiri kurikulum dan fasilitatornya. Sehingga hal ini tak hanya akan fokus dalam melatih perkembangan kognitif, namun juga pengembangan minat dan bakat anak. Sementara pendidikan formal, pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. 3. Kisi-kisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, di mana variabelnya pendidikan yang membebaskan, indikator yang ada kurikulum, dan yang kedua ada metode penelitian. Pertanyaannya masing-masing ada 10 dan informannya berasal dari fasilitator, ketua PKBM Salam, dan pendiri Salam. Instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket. Pada penelitian ini menggunakan angket terbatas, di mana pilihan jawabannya hanya ada 2, yaitu iya atau tidak. Kisi-kisi ini dapat dirincikan sebagai berikut, di mana variabelnya pendidikan yang membebaskan, indikatornya kurikulum, yang kedua metode penelitian. Oke. Yang terakhir ada teknik analisis data, di mana yang pertama itu ada reduksi data, dan yang kedua trimulasi, yang ketiga menarik kesimpulan, yang terakhir menarik kesimpulan. Segitu saja dari hasil pemaparan atas proposal yang saya buat dengan berjudul konsep pendidikan yang menjelaskan dari teori Paula Ferris dalam studi kasus saya Anak-Alam Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan dan mohon maaf jika ada banyak salah-salah kata. Apabila ada kekurangan-kekurangan mohon dimaklumi. Segitu saja, saya terima masukan dan sarannya dari Ibu atau Bapak pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.